dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama tamu saya yang luar biasa. Ada Mbak Dewi dan Mas Arief dan juga ada Jolin dan Mas Iqbal. Tadi belum selesai ya Mbak Dewi, kita lanjutkan perbincangan. Sebenarnya aksi kolaborasi sudah di-launching ini 26 Juli lalu sebenarnya Mbak ya. Apa saja sih program-program yang sudah dilaksanakan sebenarnya? Kalau dari Satu Indonesia Award sendiri, mulai dari tahun ini mereka membentuk perwakilan wilayah gitu untuk penerima Satu Indonesia Award di masing-masing wilayah. Nah, saya sendiri kan perwakilan wilayah penerima Satu Indonesia Award untuk daerah Nusa Tenggara Barat. Itu salah satunya. Kemudian habis itu sekarang ada aksi kolaborasi yang menarik banget dah pokoknya. Gimana tuh menariknya, Mbak? Karena salah satu bentuk aksi kolaborasi sekarang itu di bidang lingkungan, Astra Hijau, itu judul namanya Eco Youth Movement. Jadi di mana anak-anak remaja gitu ya membuat suatu gerakan untuk yang berkaitan sama lingkungan. Itu yang sekarang. Mas Arief? Bersama dengan Mbak Dewi juga gitu di Satu Indonesia Award dengan program Eco Youth Movement gitu, kita mengajak adik-adik di sekolah di taraf SMP, SMA atau SMK gitu untuk mereka melakukan satu kegiatan khususnya untuk mulai memilah dan juga mengolah terkait dengan food waste. Food waste. Jadi kadang-kadang kan anak-anak nih kita memang pendidikannya memang harus dari kecil ya gitu. Kemudian anak-anak itu daripada yang tadinya jajan dibuang sembarangan tercampur, kita edukasi nih dari awal bahwasanya ya sampah ini kalau dibuang bermasalah ada sesuatu nih yang bisa dikelola di sekolah agar mereka nantinya bisa menerapkan di sekolah juga entah di rumah juga. Dan terkait dengan Indonesia Hijau yang tadi sudah disebut oleh Mas Arief dan juga Mbak Dewi, memang ini ada sedikit informasi tambahan pemirsa sebagai bagian dari pilar Astra untuk Indonesia Hijau, semangat itu terus menyala. Nah, salah satu wujud nyatanya adalah program kampanye pengelolaan sampah makanan, sebuah gerakan edukatif yang digerakkan oleh siswa-siswi SMP dan SMA dari sekolah-sekolah adiwiyata di 17 provinsi dan di mana Indonesia memang menjadi salah satu negara dengan volume sampah sisa makanan yang cukup besar memang, dan sisa makanan ini menjadi penyumbang terbesar sampah di Indonesia, bahkan mencapai 40,9% dari total sampah yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Mas Iqbal, memang butuh banyak sekali pahlawan-pahlawan lingkungan seperti mereka yang memang harus kita kumpulkan dan kita harus tunjukkan ke masyarakat seperti di Q&A malam ini. Tepuk tangan untuk Mas Arief dan Mbak Dewi. Langsung saja kita lanjutkan ke Mas Iqbal. Iya, Mbak Dewi menarik sekali ceritanya dan sangat senang datang dari Sumbawa membawa cerita yang sangat inspirasional. Yang saya mau tanya adalah kondisi masyarakat di sana seperti apa sehingga Mbak Dewi membangun sekolah anak alam ini, dan kira-kira setelah mereka mengikuti sekolah Mbak Dewi, apa dampak yang mereka rasakan? Kondisi di daerah tempat anak alam lahir ini sebenarnya in the middle of nowhere part of Sumbawa, bukan di area tourism, bukan juga di kota besar. Itu namanya Desa Buan Mapin. Tidak ada mata pencarian lain selain nelayan gitu dan juga ladang jagung. Di mana ladang jagung ini termasuk merusak lingkungan juga karena dia membabat hutan dan menanam jagung. Seperti itu. Selain itu kondisi secara lingkungan lainnya tidak ada pengelolaan sampah sama sekali. Dan masyarakat itu udah merasa itu lumrah, sampah dikumpulin asal rumahnya besar, bersih, lalu dibuang ke sungai begitu aja. Padahal kita masyarakat pesisir. Jadi dari sungai, of course, lanjut ke laut, dan di sungai tidak dilihat, mereka menganggapnya beres masalah gitu. Jadi itu salah satu masalahnya dari segi lingkungan, sampah plastik apalagi kan, dan juga tingkat pendidikannya gitu. Dan secara ekonomi juga, selain nelayan dan ladang jagung itu, di desa kami juga banyak sekali orang yang hanya berharap untuk menjadi TKI dan TKW. Bagus banget inspirasi dari Mbak Dewi dan relate banget dengan program Mas Arief juga ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dengan banyak sekali niat-niat mulia dari Mbak Dewi dan Mas Arief, apa sih dukungan Astra itu apa saja? Kan ini Astra kan membangun sebuah program ya, Satu Indonesia Awards, begitu. Nah, konkretnya ini untuk menemukan sosok-sosok seperti kakak-kakak itu apa langkah yang kemudian dilakukan Astra sih selama ini dirasakan untuk mendukung program-program ini seperti apa? Yang pasti ketika kita kemarin sudah terpilih nih menjadi Satu Indonesia Award, dari teman-teman Astra itu banyak membantu kita untuk pertama memperkenalkanlah program-program kita itu ke dalam grup-grupnya ini.
Karena kan memang secara basic Plastic Pay itu kan kita juga sebagai services untuk satu corporation menjalankan kegiatan ini gitu. Akhirnya dari teman-teman Astra, yuk kita bawa nih, kita ajakin kenalan, kemudian disampaikan tentang program kita. Akhirnya mereka mensupport dan mengimplementasikan lah program Plastic Pay itu di kantornya mereka, di dalam hal ini di kantor di lingkungannya Astra seperti itu. Oke, kalau Mbak Dewi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya yang paling utama banget orang-orang grassroots seperti saya bekerja di daerah itu kan banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak lihat. Nah, dengan adanya, dengan dukungan dari Astra itu, mereka melakukan benar-benar due diligence loh. Mereka cari tahu kan, siapa aja yang melakukan apa gitu dari komunitas daerah-daerah. Dan mereka memberi apresiasi, yang itu memberikan kayak spotlight gitu loh. Jadi orang juga jadi melihat kita dan terinspirasi gitu. Dari situ sebenarnya awalnya kenapa anak alam yang dari desa itu bisa masuk ke skala internasional, dan sekarang juga banyak sekolah-sekolah lain yang mulai approach kita untuk mau mengadopsi sistem kita. Jadi upskill gitu. Nah, sebagai penerima apresiasi Satu Indonesia Awards dari Astra ini apa sih hadiahnya, Mas? Jadi kalau di nasional nih, jadi kalau yang mereka mendapatkan di apresiasi Satu Indonesia Award yang nasional, dia akan dapat uang pembinaan dari Astra, dapatnya 65 juta. Wow. Nah, kemudian kita juga dibentuk dalam satu kolaborasi bersama dengan penerima yang lain, dan kita bisa juga berkolaborasi bersama, kita sebutnya KBA dan DSA. Jadi ada Kampung Berseri Astra dan juga ada Desa Sejahtera Astra gitu. Jadi dari penerima saya ini bisa berkolaborasi, dan juga kita bisa menjalankan satu kegiatan bersama dengan mereka. Wow. Program apa sih yang diberikan Astra agar program Mbak dan juga Mas Arief ini bisa berlanjut terus gitu? Sejauh ini cuman dari Satu Indonesia Award itu aja saya merasa sudah sangat ini ya. Apalagi kita dikumpulkan dan dibantu untuk diorganize dengan adanya perwakilan wilayah itu, biar masing-masing wilayah bisa saling berkolaborasi seperti itu. Jadi antara penerima Satu Indonesia Award kita semua jadi united. Jadi kita harus united. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman dan juga pemirsa, pasti penasaran dong sebenarnya hasil produk yang memang dihasilkan oleh sosok-sosok inspiratif di QN ini apa sih? Mas Arief kan bawa nih produknya, boleh dijelasin. Tadi saya sempat pegang dan lihat, Mas, apa saja tuh? Jadi ini adalah salah satu implementasi. Jadi kalau kita mungkin pinjam istilah keren sekarang ngomongin hilirisasi. Kan kebanyakan ngarahnya ke area-area sumber daya alam nih. Gitu. Jadi kita pengen membawa bahwasanya sampah plastik yang tadinya jadi masalah, ternyata bisa membawa dampak ekonomi loh gitu. Karena apa? Sampah-sampah plastik yang sudah terkumpul, kita kan akan kumpulin nih gitu. Kita bawa ke fasilitas daur ulang untuk kita olah. Kita sebutnya dijadikan flakes atau cacahan nih. Jadi kalau pernah melihat kayak botol plastik dicacah-cacah seperti ini kita sebutnya flakes. Cacahan, ya? Betul. Jadi dari sampah plastik ini kemudian kemudian kita olah dijadikan yang namanya polyester staple fiber. Yes, betul. Jadi ini kalau mungkin teman-teman yang sering lihat gitu, yang sering pakai, biasanya produk ini di-outputkan menjadi dakron isi bantal. Jadi kita tidur, bantal, guling itu kita tidur di atas sampah plastik sebetulnya. Gitu. Hasilnya, kemudian dari situ kita jadiin kain. Nah, kain itu yang kita buat menjadi berbagai macam produk. Dan ini yang bikin adalah teman-teman UMKM. Jadi kita memberikan nilai manfaat nih kepada, kan dari plastik yang tadinya bermasalah, diolah orang yang nukerin dapat duit, fasilitas daur ulang masuk, kemudian UMKM yang ngerjain dapat duit lagi. Jadilah pouch ini salah satu contohnya. Pouch ini terbuat hanya dari 2 pieces botol plastik. Jadi kalau 2 pieces botol plastik kita yang biasanya cuma ditaruh doang, jadi bisa di satu pouch ini 2 pieces gitu. Atau kalau enggak kita bisa bikin clutch ini. Clutch ini kita bikin dari 4 botol plastik gitu. Kayak case laptop. Ini 4 botol plastik doang, jadi 4 botol plastik 600 ml itu gitu. Yang kadang-kadang ya udah kita nganggapnya nggak ada nilainya, kita bisa transformasi loh jadi sesuatu dan bisa memberikan nilai tadi, hilirisasikan meningkatkan nilai ekonomi ya untuk masyarakat. Tantangannya apa kalau di kita? Kenapa belum banyak terserap begitu budaya untuk daur ulang plastik ini? Kalau dari awal pertama tadi masyarakat tuh terlalu gampang untuk membuang sampah secara sembarangan ya gitu. Jadi dapur itu tempat sampahnya satu apa enggak? Satu apa ada 2 macam gitu. Kalau satu doang ya kita nggak ada kesempatan untuk membuang secara terpilah. Otomatis tercampur. Sudah tercampur kemudian diambil oleh fasilitas sampah yang truk-trukan gitu.
satu RT, satu RW kalau udah jadi gunung kan udah susah untuk dipilah. Akhirnya ya semakin banyak sampah-sampah yang akhirnya hanya tertimbun atau mungkin kadang dibakar dan sampai buat bikin produknya susah buat nyari plastiknya. Gitu. Ini dijual di mana sih Mas, by the way? Kita ada di online shop juga sudah ada gitu. Kalau enggak nanti bisa lihat di sosial medianya kita juga layanan di sana. Oke, keren ya Jolin. Gimana Jolin menurut kamu? Iya keren banget sih karena salah satu advokasi aku juga kan waktu itu stop single use plastik ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari ceritanya dengan 4 botol plastik aja kita udah bisa menghasilkan circular ekonomi kayak gini ya, menurut aku itu sangat-sangat bagus sekali gitu loh. Apalagi kita memberdayakan UMKM. Mas Arief, jadi kan terkadang kita memakai air minum kemasan tidak terhindarkan. Jadi udah ada di mana saja vending mesinnya dan sejauh ini sudah punya berapa nasabah yang reguler menyetorkan sampah plastik? Jadi kalau untuk pengumpulan, jadi kita ada 2 skema sebetulnya, ada yang versi mesin otomatis dan juga yang versi manual. Total kita sekitar udah ada 800-an titik di Jawa Bali yang sudah kita jalankan gitu. Dari semua masyarakat itu baru sekitar 200 ribuan lah masyarakat. Jadi kalau dihitung dari jumlah masyarakat kita kan terlalu kecil ya gitu. Tapi signifikannya cukup tinggi gitu. Jadi peningkatannya cukup sangat signifikan dan kalau kita lihat 200 tuh kayaknya belum semua orang juga tahu ya gitu. Jadi masih sangat kecil, kita masih coba buat ningkatin itu sih. Nah, tapi Mas Arief kalau misalkan nih saya ingin menjadi nasabah dari Plastik Pay gini, saya mau mendonasikan botol-botol plastik saya. Itu berarti saya bisa langsung ke Instagramnya Plastik Pay untuk melihat lokasinya atau gimana? Buat partisipasi gampang banget. Sebetulnya tinggal download aplikasi Plastik Pay dan registrasi di sana. Ada aplikasinya? Ada aplikasinya, betul. Di aplikasi Plastik Pay itu, nanti kita bisa lihat lokasi terdekat dari rumah kita di mana. Jadi misalkan nih, kita tinggal daerah Jakarta Pusat, misalkan. Oh, di situ sudah ada nih, dari rumahku nih terdekat di mana. Kemudian nanti kita bisa di-direction ke sana, ke lokasi itu, dan kita bisa menukarkan sampah plastiknya. Dan di aplikasi itu juga, buat dapetin poinnya tadi gitu. Jadi nilai rupiahnya itu nanti akan masuk ke aplikasi yang nanti yang kita bisa transformasi mau jadi saldo e-wallet kah, saldo rekening itu di aplikasinya ini gitu. Jadi dalam satu genggaman nih masyarakat mudah untuk ikut partisipasi menukarkan sampah plastik. Mungkin Mas Iqbal, satu lagi pertanyaan buat rekan-rekan. Iya, bintang tamu. Mbak Dewi, jadi dalam memilih siswa untuk sekolah di sekolah alam ini, apakah ada kriteria khusus? Karena tadi kan ada yang skema pemberian dengan sampah ya. Jadi apakah lebih menargetkan masyarakat yang kurang mampu atau seperti apa? Sebenarnya kita terbuka untuk semua anak, semua all children gitu. Tapi memang kontribusinya beda-beda. Misalnya kalau dari anak-anak yang kurang mampu kan nggak mungkin juga kita memberikan harga yang premium gitu. Jadi kita wajibkan untuk anak-anak mempunyai dampak lingkungan. Yang paling wajib itu adalah mensortir sampah plastiknya dulu. Tapi di kita itu yang kita kumpulkan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Tadi kan Mas Arief sampah-sampah plastik yang bisa didaur ulang. Jadi yang tidak bisa didaur ulang tuh diapakan? Dikompak, dimasukin ke dalam botol gitu. Jadi dia sekuat brick gitu ya istilahnya, eco brick istilahnya. Itu plastik botol yang diisi sampah-sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Terus itu kita udah memiliki ribuan, mungkin ada 10.000 kali ya botol eco brick itu, dan insya Allah tahun ini kita akan bikin bangunan menggunakan ecobrick yang dikumpulkan sama anak-anak kita sendiri. Bangunan apa Mbak itu Mbak? Ruang kelas lagi, kebetulan habis roboh ruang kelasnya habis musim angin kemarin gitu. Di Satu Indonesia Award ini kan akhirnya kita bisa bertemu dengan pegiat-pegiat lingkungan lah seperti saya dengan Mbak Dewi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.